Pagi ini Kelvin dan Elios sudah terburu-buru hendak pergi ke salah satu gudang milik Erik. Kelvin, Elios, panggil Caroline yang baru keluar dari dapur. Dia berjalan menuju ruang tengah dengan membawa piring. Iya nyonya, jawab Kelvin yang langsung berhenti. Aduh, alamat ada apa lagi ini? Kok perasaanku tidak enak banget ya, ucap lirih Elios saat melihat Caroline berjalan menuju tempat mereka berdiri. Iya nyonya, ada apa? Tanya Kelvin. Kalian mau kemana? Tanya Caroline. Kami mau ke gudang, nyonya. Mau melihat beberapa barang yang katanya bermasalah, jawab Kelvin. Caroline menganggukkan kepalanya berulang kali, sesaat kemudian wanita itu nampak tersenyum sembari mengelus perutnya. Di mana bos kalian? Tanya Caroline karena tadi tidak melihat suaminya. Tuan Erik ada di ruang samping, nyonya, jawab Kelvin. Oh begitu ya, Caroline berjalan menuju tempat yang dikatakan oleh Kelvin. Kenapa kalian diam saja? Cepat kemari, minta Caroline. Kelvin dan Elios saling menatap satu sama lain. Kok perasaanku nggak enak ya, ucap Kelvin. Alamat pasti ada sesuatu ini, jawab Elios. Sudah nggak usah berburuk sangka. Kelvin yang kemudian menarik tangan Elios. Padahal dalam hati dia sendiri jantungnya sudah berdebar begitu kencang, bukan jantung berdebar kencang karena jatuh cinta namun dua pria itu memikirkan apa yang akan diperintahkan oleh Caroline. Sayang, panggil Caroline. Erik menatap sang istri yang sudah membawa dua piring besar kue. Iya ada apa, sayang, jawab Erik. Sayang, perutku lapar, jawab Caroline. Kamu mau makan apa? Tanya Erik dengan begitu lembut. Aku mau makan sesuatu, jawabnya. Caroline kemudian duduk di samping sang suami, matanya menatap Elios dan Kelvin yang berdiri tidak jauh darinya. Kamu kan sudah membawa kue, kamu makan saja, dengan lembut Erik mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya membelai rambut sang istri. Aku memang lapar, tapi anak ini mau kamu yang makan kue ini sama mereka. Kalian bertiga harus menghabiskan kue ini semuanya, jawab Caroline. Dengan begitu entengnya dia mengatakan hal itu, dua piring kue itu bukanlah piring kecil melainkan ibarat bahasa Jawa itu ember bukan piring. Erik tidak berani membantah permintaan sang istri, dia malah menoleh menatap Kelvin dan Elios. Sayang aku tadi kan sudah makan, perutku masih kenyang kok, ucap Elios. Aku tidak mau tahu, yang penting kalian bertiga makan kue ini secepatnya. Habiskan di depanku. Caroline mulai marah, bibirnya mengerucut, matanya melotot bahkan alisnya sudah menyatu padu seperti sepasang suami istri. Erik, Kelvin dan Elios nampak menelan ludah mereka masing-masing, serasa begitu berat kehidupan ini, tidak hamil sudah merepotkan malah sekarang hamil mengerjai tiga pria itu terus-menerus. Tapi sayang, ucap Erik. BRAKK. Tiba-tiba Caroline mengebrak meja dengan sangat kasar, dia melotot menatap tiga pria yang ada di tempat itu. Aku kan sudah bilang sekarang kalian makan kue ini secepatnya. Bayiku ini mau kalian makan makanan ini. Masa kalian tidak mau memenuhi permintaannya sih? Bentak Caroline dengan nada suara yang sedikit menakutkan. Tapi nyonya, itu makanan manis kami tidak suka makanan manis. Elios mencoba untuk menolong dirinya dan majikannya. Aku tidak mau tahu, sekarang aku minta kalian makan kue itu sekarang juga, ucap Caroline. Akhirnya mau tidak mau ketiga pria itu mengambil satu persatu kue yang sudah ada di depan mereka dengan perasaan yang tidak menentu. Apa yang bisa mereka lakukan? Dalam hati mereka ingin menangis, ingin berteriak karena kelakuan bumil yang benar-benar membuat lelah. Senyum ditunjukkan oleh Caroline ketika suami dan dua anak buahnya makan kue manis itu di depannya. Mereka yang makan Caroline yang merasa kenyang. Sudah kan nyonya, kami sudah memakannya, ucap Elios. Kamu kan baru habis 3 potong, habiskan semuanya, jawab Caroline. Tentu saja ketiga pria itu menarik nafasnya dengan begitu dalam kemudian menghembuskannya dengan begitu kasar. Begitu menyebalkan, bahkan benar-benar begitu membuat hati mereka keriting seperti tersengat aliran listrik. Sudah kubilangkan pasti kita akan mendapatkan sesuatu, ucap lirih Elios. Aku tidak suka kue manis ini benar-benar menyebalkan, jawab lirih Kelvin. Kamu berani bilang sama nyonya kalau perut kita sudah mulas. Aku tidak berani, kamu lihat sendiri kan kedua alisnya itu sudah menyatu padu. Kalau lebih menyatu lagi bisa-bisa kita yang akan disatukan, jawab Kelvin. Haduh, kenapa aku harus mempunyai majikan seperti dia, udah cerewet bawel menakutkan. Lihatlah sekarang kita dikerjain disuruh memakan kue sebanyak ini, kira-kira kita bisa selamat enggak? Tanya Elios dengan kata-kata yang dipelankan sepelan mungkin. Semoga saja kita baik-baik saja,
semoga tidak terjadi sesuatu kepada kita setelah menghabiskan 2 piring besar kue ini. Dengan begitu pasrahnya Elios dan Kelvin memakan kue manis yang tidak mereka suka. Sedangkan Erik dia makan kue perlahan-lahan, dia menggigit kue itu hanya di bagian tepi sedikit demi sedikit. Sayang, kamu tidak suka kue ini. Ini kue buatanku loh, ucap Caroline dengan suara yang sedikit keras. Erik tersenyum menatap sang istri. Suka kok sayang, enak, jawab Erik dengan pasrah. Tuan mana berani melawan nyonya, kalau dia berani pasti diusir lagi dari kamar, cibir Elios. Amit-amit kita punya istri seperti nyonya, kalau kita punya istri seperti nyonya bisa-bisa kehidupan kita berada di neraka, jawab Kelvin. Bukan saja di neraka, tapi intip neraka, kerak neraka bagian dasar terdalam dari neraka, tambah Elios dari dalam hati bahkan sepenuh hati. Pagi-pagi seperti ini disuruh makan kue manis, hidupku memang manis tapi kue ini terasa pahit sepahit istriku yang hamil dengan semua permintaannya, guman Erik dalam hati yang mencoba untuk kabur namun tidak bisa. Masih ada 1 piring cepat habiskan, perutku masih belum kenyang. Caroline terus memaksa 3 pria itu menghabiskan 1 piring kue yang masih tersisa. Nyonya, panggil Vivi. Mungkin dewa dan Tuhan masih menyayangi 3 pria itu. Di saat mereka dalam situasi yang sudah tidak berdaya, Vivi datang bersama beberapa pelayan yang lain. Ada apa? Tanya Caroline. Kami sudah selesai merajut kaos kaki ini, nyonya. Lalu, kaos kaki ini dibuat apa? Tanya Vivi. Kalian pakai semuanya, mulai hari ini kalian pakai kaos kaki rajut itu. Setiap pagi aku mau lihat kalian memakainya atau tidak, jawab Caroline. Erik dan yang lain menatap Vivi dan para pelayan yang lain datang dengan membawa kaos kaki pelangi. Jadi kami harus memakai kaos kaki ini, nyonya? Tanya Vivi dan yang lain. Tentu saja, mulai besok kalian harus memakai kaos kaki itu. Tidak peduli kalian mau atau tidak, jawab Caroline yang memaksa Vivi dan yang lain untuk memakai kaos kaki pelangi yang mereka rajut. Dalam hati mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh majikannya. Wow, masa mereka memakai kaos kaki itu? Apa jadinya jika ada tamu yang melihat mereka? Nyonya, panggil Stella dan 3 pelayan pria. Kalian sudah selesai dengan pekerjaan yang aku minta? Tanya Caroline. Sudah, nyonya. Saya sudah membawakan bando kelinci juga kacamata cantik ini, jawab Stella. Baguslah kalau begitu, mulai besok kalian pakai barang yang kalian bawa itu. Aku ingin melihat mulai besok dan seterusnya kalian memakai itu semua, jawab Caroline sembari tersenyum. Belum selesai dengan kekonyolan kaos kaki pelangi yang harus dipakai oleh para pelayan wanita, sekarang Stella dan beberapa pelayan pria harus memakai bando kelinci juga kacamata berbentuk hati. Erik, Kelvin dan Elios ingin tertawa melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Namun melihat raut wajah Caroline tentu saja 3 pria itu harus menahan tawanya, jika tidak mereka juga akan terkena imbas dari semua kejadian hari ini. Untung saja mereka hanya diminta makan kue, seandainya tiap pagi mereka harus memakai kaos kaki pelangi, bando kelinci juga kacamata berbentuk hati, entah bagaimana nasib mereka. Apalah daya, mereka tidak mampu menolak bumil yang benar-benar membuat keributan itu. Untung saja bukan kita, Erik menghela nafasnya. Berarti nyawa kita itu masih ada harganya, Tuan, ucap Kelvin. Benar, jawab Elios. Erik kembali menghela nafasnya. Lebih baik kita habiskan makanan ini, lebih baik makan ini daripada kita memakai kaos kaki atau kacamata berbentuk hati itu, ucap Elios yang kemudian melahap kue sisa dari 2 piring kue itu. Begitupun dengan Erik dan Kelvin, secepat mungkin mereka menghabiskan kue yang ada di depan mereka, setelah itu mereka harus kabur. Sayang kuenya sudah habis, aku dan mereka berdua harus segera ke gudang. Erik kemudian berdiri memberikan ciuman di kening sang istri. Hati-hati ya, seru Caroline. 3 orang itu mengangguk secara bersamaan, dalam hati mereka masih bisa selamat namun berbeda dengan Stella, Vivi dan yang lain, mereka akan mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat istimewa. Sudah, kalian kembali, mulai besok pakai semua itu, pinta Caroline yang membuat orang-orang yang ada di tempat itu saling menatap satulah sama lain. Waktu berjalan dengan semua kekonyolan dari permintaan Caroline, Erik hanya mampu menuruti apa yang diminta oleh istrinya, walaupun terkadang dia benar-benar tidak berdaya, juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara untuk meloloskan diri. Kalau dulu Caroline yang terus berusaha kabur namun sekarang malah Erik yang mencari jalan untuk kabur dari semua permintaan konyol istrinya. Beberapa bulan kemudian kandungan Caroline sudah berusia 5 bulan, terlihat wanita itu semakin cantik, perutnya sudah semakin terlihat. Nyonya, panggil Stella. Iya ada apa? Stella, jawab Caroline.
Hari ini Nyonya ada janji dengan dokter kandungan, apakah Nyonya berangkat sendiri atau ditemani Tuan Erik? Tanya Stella. Nanti aku berangkat sama suamiku, Stella. Setelah dari hotel dia balik lagi kok, jawab Caroline. Di tempat yang jauh Fabio sudah mendengar mengenai Erik yang semakin hari semakin kaya raya, bisnisnya semakin berkembang dan semakin jaya. Pria itu masih belum mengetahui kalau Caroline mengandung. Entah apa yang terjadi jika pria itu tahu, pasti dia akan berusaha untuk membalas dendam. Tuan, apakah Nyonya tidak memesan sesuatu? Tanya Kelvin saat melihat majikannya hendak pulang menjemput sang istri. Tidak, Kevin, memangnya ada apa? Tanya Erik. Tuan, lebih baik kita mengamankan diri. Tuan tahu sendiri kan jika Tuan lupa membeli sesuatu yang diminta oleh Nyonya, maka imbasnya akan terkena padaku dan Elios, maka dari itu saya minta tolong Tuan ingat kembali, jawab Kelvin. Seingatku tidak ada sih Kelvin, soalnya kami mau ke rumah sakit, kami akan melihat kondisi bayi kami, jawab Erik. Oh ya Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu? Dengan penasaran Erik mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada bosnya. Memangnya ada apa, Kelvin? Tuan, menurut Anda Nyonya hamil berapa bayi? Lalu Nyonya mengandung bayi laki-laki atau perempuan? Pertanyaan yang diajukan oleh Kelvin membuat Erik sedikit berpikir. Entahlah Kelvin, soalnya istriku tidak pernah mau diperiksa lebih jauh, saat melakukan USG dia selalu menolak, jadi aku tidak tahu dia mengandung berapa bayi, juga bayinya perempuan atau laki-laki, jawab Erik yang juga penasaran. Melihat dari perut istrinya yang besar itu, Erik dan yang lain berpikir kalau anak dari dia dan Caroline kembar. Memangnya ada apa, Kelvin? Tanya Erik. Kelvin menggelengkan kepalanya, dia tersenyum sembari mengunci mulutnya rapat-rapat. Kalau sampai Nyonya memiliki anak kembar, aku dan yang lain bisa tidak bergerak sama sekali. Nyonya saja membuat kami seperti makhluk bodoh, andai kata Nyonya melahirkan lebih dari anak satu, wah, bisa-bisa hidup kami seperti di penampungan balita. Kelvin mulai berangan-angan mengenai apa yang dia bayangkan, bukan hanya Kelvin, orang-orang yang ada di tempat Erik juga membayangkan jikalau bayi yang ada di perut Caroline itu kembar, maka mereka harus bersiap-siap. Sebenarnya Kelvin, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Erik menghentikan langkahnya kemudian malah berbicara dengan Kelvin. Ada apa Tuan? Aku terkadang bermimpi mempunyai anak banyak, bahkan di mimpiku itu istriku melahirkan bayi 3 atau 5. Jika kejadian itu sampai terjadi berarti hidupku sangat ramai, Kelvin, ucap Erik yang membuat Kelvin langsung memegang dadanya. Kenapa kamu seperti itu, Kelvin? Kenapa kamu langsung memegang dadamu? Tanya Erik penasaran saat melihat anak buahnya seketika memegang dadanya. Memangnya apa yang salah saat dia mengatakan kalau dia akan mempunyai anak banyak? Tidak apa-apa Tuan, cuma spontan saja, jawab Kelvin. Dalam hati tentu saja itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang ada di tempat Erik. Setelah berbincang-bincang dengan Kelvin, Erik pulang ke rumahnya, dia menjemput sang istri dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter mengatakan kemungkinan besar kalau Caroline memang mempunyai anak kembar, tapi untuk lebih lanjutnya dokter tidak berani mengatakan karena Caroline sudah mengancam dokter wanita itu. 1 minggu kemudian, di hotel milik Erik seorang wanita datang dengan pakaian yang begitu fantastis luar biasa, seperti badai yang siap menghancurkan gurun Sahara. Maaf Nona, Anda ingin menginap di sini berapa hari? Tanya petugas resepsionis. Berikan aku kamar yang terbaik, termahal, tercantik dan paling elegan, jawab si wanita. Namanya Deborah, dia adalah seorang artis yang namanya melejit beberapa tahun ini. Ada room suite yang sangat istimewa, Nona, namun harganya juga sangat fantastis, jawab petugas resepsionis. Kamu kira aku ini miskin? Kamu lihat sendiri kan cincin yang aku pakai ini cincin berlian, kalung yang aku pakai ini semuanya berlian, tas yang aku bawa ini harganya jutaan dolar. Kamu kira aku tidak mampu membayar 1 kamar hotel mahal di sini? Si wanita nampak marah-marah kepada petugas resepsionis.